waktu ini Bapak punya cara cepatnya nggak? Enggak, aku nanya serius. Kamu kenapa butuh cepat dan kenapa kamu nggak menikmati proses? Saya touch you. Enggak, soalnya kan UTBK cepat waktunya. Nggak gitu sih konsepnya, bukan masalah perihal UTBK-nya kan, tapi emang dari dulu emang kelihatan gitu. But I just curious about that one sih. Iya, ya, oke. Karena ini kan ilmu pengetahuan ya, Rehan ya. Kita nggak menutup kemungkinan. Kalau ilmu pengetahuan itu kan kita butuh dari basicnya kan. Gitu. Kamu nggak mungkin nanti denial terus yang kayak, Kak, aku nggak bisa ini gitu. Karena dasarnya kamu nggak menikmati. That's why. Gitu. Bukan masalah perihal kamu mungkin cari, oke sih, emang ini tuntutan UTBK kan gitu. Iya. Tapi yang harus kamu cari itu adalah ilmunya juga. Oke. Gitu. Jadi yang kayak seapapun itu ya ilmu pengetahuan, kalau kamu nggak nyaman dan kamu mau prosesnya cepat gitu, kamu mungkin Gen Z atau apa yang ini kayak aku tuh maunya cepet Kak, instan gini tuh, mie instan instannya mie instan pun dimasak gitu loh. Ya sudah, dan itu menurut aku kayak pemikirannya menurut aku belum bagus, kurang bagus malahan untuk itu. Kasihan nanti kamu konsep kedepannya, kasihan gitu, karena kamu maunya instan Kak, ini kalau bisa ditikung gimana ya gitu, kalau bisa nyewa orang gimana ya gitu. Oke. That's not good for you. Oke, Kak. Nah, beda halnya gini, Kak, aku ini nih cara basicnya aku udah aman sih gitu. Kayaknya aku dapat ini dapatnya 24 gitu jawabannya. Tapi aku pengen cara cepat. That's why. Kalau kamu punya ininya gitu. Tapi pertanyaan menurut aku kurang bagus atau kurang etis ketika mohon maaf kamu belum bisa dan kamu nanya cara cepat gitu. Emang yakin kamu dengan cara cepat kamu bisa? Dan kamu paham? Belum tentu sih. That's why. That's not it. Kurangnya. Oke. Karena tuntutan ibu kamu ke aku itu bukan, Kak, ini Rehannya kalau bisa diajarin juga teorinya ya. That's the tuntutannya itu gitu. Dan saya berpikir, dan saya sering tuh ketika sudah ngajarin Rehan tuh dalam diri sendiri nanyain, apakah selama ini Rehan paham ya apa yang udah aku ajarin? I don't know why. Gitu. That's it. Jadi ini faktor positif. Faktor positif itu banyak ya. Kita biasanya kalau faktor positif mulai dari bilangan prima. Kamu tahu bilangan prima enggak? Bilangan utama. Apa aja kalau bilang prima? 1, 2. Terus? Habis itu berapa ya? Angka genap bukan sih, bilangan prima bukan ya, beda ya? Bukan? Gak ada yang saya udah lupa. Oke, coba ingat-ingat lagi deh, bilang prima apa? Atau you can search now. Apa aja bilang prima itu? Bilangan asli lebih dari 1 yang bukan darab atau hasil kali dari 2 bilangan asli yang lebih kecil. Bilangannya apa aja? Bilangan prima. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bukan bilangan prima. Itu bilangan cacah namanya.
Mau mencari di Google atau gimana? Ya cari di Google. Apakah Google selama ini belum tepat mengartikan bilangan prima? Apakah perlu kubantu cara cari di Google bilangan prima? Bukan ya? Oh, saya salah baca. Sorry. 2357. Okay. Sorry. 2357. Enggak, saya salah baca. Di Google seperti ini cara search-nya. Ya, tinggal ketikkan bilangan prima di Google, prime number. Setelah itu kamu cari apa saja bilangan prima, maka AI akan membantu kamu. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor berbeda, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Atau cara singkatnya adalah bilangan itu kalau dibagi dengan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri sama bilangan satu sama bilangan itu sendiri, cuman dua. Contohnya dua itu bisa dibagi dengan dua sama bisa dibagi dengan satu, ya kan? Tiga sama, tiga bisa dibagi dengan tiga, bisa dibagi dengan satu, gitu aja. Lalu kenapa 4 nggak masuk di sini? Karena 4 itu bisa dibagi dengan dua. Maka kalau 4 itu cuma bisa dibagi dengan satu dan 4, maka dia masuk ke prima. 12 itu nggak masuk prima. 10 itu nggak masuk prima dia. Apalagi nih tiba-tiba 9. 9 itu nggak masuk prima. Karena 9 bisa dibagi dengan 3. Pokoknya cuma bisa dibagi dengan bilangan 1 sama bilangan itu sendiri. 9 bagi 9 atau 9 bagi 1. 7 bagi 7 atau 7 bagi 1. Paham? Wow. 15 kira-kira bilangan prima nggak? Enggak, karena nggak bisa enggak, karena nggak bisa dibagi 5. Nggak bisa dibagi 5. Bener nggak, Lar? Berarti belum paham. Jangan bilang paham kalau kamu belum paham. That's don't want I want. Oke. Rehan, kamu mau beneran bisa nggak atau gimana? Atau kayak kamu cuma mau sekedar ini selesai? Mau bisa. Oke. Jujur, nggak apa-apa. Kalau kita selesai, kita akan ngebut. Selesaikan ini, 10.30 selesai, udah. Atau kamu memang bener-bener kayak pengen lihat matematika itu senikmat itu sebenarnya kalau mau paham. Tapi dengan catatan cara belajarmu beda. Oke, paham. Itu kamu motivasi. Aku ngajar anak kelas 4 SD, kurikulum Cambridge, dengan menggunakan model bahasa Inggris, dan dia nilai matematikanya 40. Tapi saya marahin dengan metode, kamu harus belajar matematikanya dengan metode kayak gini. Sekarang nilai dia berapa coba? Berapa? 80. Oke. 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih dari sebelumnya. Bahkan dia nggak remedi. Apa yang salah dari belajar Rehan itu? Hanya salah di metode belajar aja. Yes. Lebih baik kamu jujur, nggak masalah. Misalnya aku belum paham, bilang. Kita ulang sampai 10 kali pun nggak paham itu. That's why. Karena belajar esensinya kamu yang harus nyari sebenarnya. Gini. Itu yang dilakukan oleh si anak yang SD tadi. Dia nyari, gini Kak, aku nyari gini Kak. Gitu. Tapi selama ini kamu dibantu kan? Dibantu sampai bawah. Yang akhirnya apa? Setelah selesai ujian, yang kamu dapat apa? Nasi. Sampai kapan? Kayak gitu. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli lebih dari satu. Atau singkatnya gini aja deh. Pokoknya bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi sama satu. Pokoknya bisa dibagi sama satu. Sama dibagi bilangan itu sendiri. Ya, contohnya 2. 2 bisa dibagi satu kan? Sama dengan 2. Nah, 2 itu bisa dibagi dengan bilangannya sendiri, yaitu 2 alias 1. Paham? Ya. Oke. 3. 3 itu juga sama. 3 bisa dibagi 3 kan? Bisa. Bagi 3, 1. Tapi dia juga bisa dibagi 1. 3 bagi 1, 3. Gitu. Jadi balik-balik dia. Itu namanya bilangan prima.
Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi dengan 1 sama dengan 4. Bisa dibagi dengan 4 sama dengan 1. Tapi ingat, 4 itu bisa bagi 2. Makanya dia bukan bilangan prima. Syarat bilangan prima cuma 2. Bisa dibagi dengan 1 sama bisa dibagi dengan 4. Paham? Jadi bisa dibagi sama angka 1 sama angka itu sendiri. Angka itu sendiri aja. That's why 9 nggak masuk. 9 itu bisa bagi 3. Harusnya 9 dibagi dengan 9, 1, 9 bagi 1, 9. Ini 9 itu bisa bagi 3, hasilnya 3. Makanya 9 nggak masuk, maka dia loncat. 2, 3, 5, 7, 11, bukan 9. Kalau kita bilang, oh berarti bilangan prima itu bilangan ganjil dong. 2 nggak ganjil, genap dia. 2. Ya kan? Oh berarti ganjil semua. Oh tinggal tambahin 2. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 nggak masuk. Ajaib kan? Nah, that's why ketika saya nanya 15 kira-kira bilangan prima enggak? Menurut pendapat kamu? 15. 15 bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Gitu. Udah paham bilangan prima? And we'll back now. Jadi nyari untuk faktor ini itu pakai bilangan prima dia. Nah, dengan demikian pakai bilangan prima itu kita pakainya faktorisasi prima. 360 itu adalah 2 pangkat 3 dikali, nah kita bagi 2 nih. Sebenarnya gini kan dia pakainya, betul kata kamu, caranya kan yang dibagi-bagi gitu kan. 360 kita mulai bagi dengan 2 dulu karena kan bilang prima ya. Kalau nggak bisa bagi 2 bagi 3, kalau nggak bisa bagi 3 bagi 5 gitu. 360 bagi 2 dulu, hasilnya adalah 180. Paham? 180 bagi 2 pakai pohon-pohon akar. Nah, cara tahu 360 itu dari 180 itu dari mana? Jadi kayak 360 bagi 2 berapa? 180 kan? Nah, saya masih belum, jadi kayak kan 3 kan ganjil nih. Oke, 360, tapi saya kayak masih bingung cara mecahinnya. Think fast-nya itu gimana gitu loh. Kalau pas lagi UTBK masa saya harus mikir bagi berapa, masa saya harus cari satu-satu gitu. Dicari satu-satu. 360. 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Kurang. 3 kurang 2, 1. 1 bagi 2 kan nggak bisa. 6-nya turun. 16 bagi 2, 8. 8 kali 2, 16. 0. 3 bagi, nggak bisa langsung dua kali berapa yang hasilnya 3 atau yang mendekati 36 bisa nggak, kayak misalkan 18. 2 kali 18 nggak apa-apa. Kalau kamu mikir kayak gitu juga nggak apa-apa. 18 yang mendekat 18 kali 2, 36. Selesai. 0-nya masuk ke atas. 36 bagi 2. Oh, 0-nya dinaikin. Oke. Iya. Gitu. Ya. 180 bagi 2, 90. Nah, makanya di OTBK itu kan UTBK tuh. Think fast itu penting dong berarti. Calculating kayak gini yang kecil-kecil seperti ini. Kan dia ada penalarannya juga. Nah, berarti dengan hitung-hitungan dia anggap kita tuh aman. Gitu. Jadi 180 bagi 2, 90. Paham? Iya. Nah, 90 bagi 2 lagi ini. Sama dengan 90 bagi 2. 90. 9. 90. Nah, iya, saya
Saya kayak bingungnya kayak gimana caranya kayak tahu 90 bagi 2, oh jadi saya harus cari satu-satu gitu. Oke. Siap. Iya. Jadi 2 bagi 90 bagi 2 itu 45. 45. Makanya aku bilang kalau kamu masih tingnya, aku mau cepet, jangan. UTB kamu hancur. Gimana sih gua? Tapi saya tryout dikasih waktunya 45 menit juga sih pas tryout. Ini loh, kalau kamu mau tahu ya, sebenarnya ada 3 hal yang ada di diri kamu ketika kamu belajar. Yang pertama, kamu harus tahu mengkalkulasi cepat dalam UTBK. Hitung cepat gitu. Karena dalam waktu beberapa menit harus dapat jawabannya. Kalkulasi cepat. Yang kedua, analytical thinking. Yang ketiga baru problem solving. Permasalahannya apa, ditanya apa, jawabannya apa. Oh, ini bakalan dikerjain pakai metode apa. Itu yang dilakukan UTBK. Saya paling lemahnya di kalkulasi cepat aja sih. Nah, that's why kalau lulus itu cari cara cepatnya. Nah, 45. Nah, nih trik ya. Kalau 45, bagian akhirnya itu 5, itu nggak mungkin bisa dibagi 2. Jadi dia kalau nggak 3, 5. Maka karena dia bilang prima, berarti kita bagi 3 dulu. Jangan langkain langsung 5. Di sini adalah bagi 3. Jawabannya 15. 5 bagi 3 itu 15. Oke. Oke. Kak, abisnya saya tuh sebenarnya mau cepet-cepet tuh itu ada ceritanya, Kak. Apa? Jadi dulu, jadi pas waktu saya tahun-tahun lalu kan saya kalau praktek kimia tuh apa sih kan disuruh sama gurunya harus takarannya segini. Nah, saya tuh di kelompok saya tuh saya teliti gitu kan, takarannya saya ukur bener-bener gitu kan. Nah, tapi teman saya pada nggak seneng, pada oh kelamaan gitu kan. Kayaknya udah yang penting kelar, yang penting kelar. Ya makanya sejak itu saya jadinya mau cepet-cepet. Oh, gitu. Dulu dari SD SMP saya gitu orangnya, tapi dibilang kelamaan. Jadi ya udah. So nggak apa-apa. Maksudnya yang ditanya tuh gini, kayak gimana caranya cepat tapi presisi, itu yang diinginkan. Cepat tapi presisi. Kita tuh hitungnya cepat dalam kimia, tapi juga presisi, tepat gitu. Walaupun nggak cepat, nggak ceroboh, kayak harus teliti, harus lama tapi baru ceroboh gitu kan. Nah itu juga salah. Jadi lebih baik kayak kita cepat tapi teliti, itu yang dipengenkan. Nah itu belajarnya dari mana? Katanya itu belajarnya dari kalkulasi cepat di sini. Ngitung ini tuh udah harus dengan kalkulasi cepat, mulai dari perkalian 1 sampai 10. 10 kali 10, 100, 9 kali 10, 8 kali 8 gitu. Itu udah harus di luar kepala. Nah, bahkan kalau bisa itu dari 11 sampai 20 itu juga udah aman. Kalian ini. Apalagi UTBK ya. Nah, di sini 15 nih. 15 ini kita bisa bagi 3 juga. Maka kalau dia dibagi 3, di sini 5. Udah. Nah, berarti kalau kita selesaikan ini 360 itu adalah 2 pangkat 3. Karena kan apa? Karena 2-nya ada 3. Dikali 3 pangkat 2. Dikali 5. Itulah 360 kayak gitu. Nah, rumus untuk menghitung banyaknya faktor suatu bilangan itu adalah dengan menggunakan N1 dikali 1. Berarti kayak bilangan pertama nih. Yang pertama ya, ini kita anggap N1, ini N2, dan ini N3. Berarti dia tuh huruf pembentukannya adalah N1 dikali 1 ditambah N2 dikali 2 ditambah N3 dikali 3. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat nih. Ditambah dikali salah. Oh, ini buat akhirnya, buat hasil akhir. Ya, untuk hasil akhirnya tuh harusnya ditambah bukan dikali.
N1 tambah 1 dikali gitu jadinya. Baru dikali N1 N1 dikali ditambah 1 dikali N2 ditambah 1 dikali N3 ditambah 1. Nah, N1-nya kan 2 entitasnya, berarti 2 ditambah 1 dikali N2-nya 3 tambah 1 dikali 5 tambah 1. Nah, dengan demikian kita dapatin 2 tambah 1 kan 3 dikali 3. Kok 3 sih? 4 nggak sih? 4. 3 tambah 1, 4. Gimana sih cara kerjanya? Iya kan? Bentar, sorry. Itu ke atas bawah. Salah. N-nya itu pangkatnya, sorry. Itu harusnya pangkatnya dong, N. Itu yang atas bawah apa tuh? Yang N2 plus 1, bawahnya tiba-tiba 3 plus 1. Di sini, yang lihat tuh di atasnya. Kan dia 2 pangkat 3. Kan faktor kan? Dikali 3 pangkat 2. Dikali 5 pangkat 1 kan? Nah, ini N1. N1-nya tuh 3. N2-nya 2. N3-nya 1. Gitu. Oh, jumlah angkanya. Jumlah pangkat yang di atas. Berarti kan N1 tambah 1. Berarti 3 tambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1. N-nya yang ditambahin terus. Jadi kan 3 tambah 1, 4 dikali 2 tambah 1, 3 dikali 2. Hasilnya 24. Maka jawabannya E. Oke. Paham? Paham. Entar, jadi kita pecah dulu, akar-akarin. Dibuat pohon akar sih namanya itu. Habis itu kita kaliin, tapi kita pangkatin sama jumlah angkanya yang ada di. Iya. Kalau sebanyak ada 2 atau 3 berarti 2 pangkat 3. Nah, itu kenapa tiba-tiba ditambah-tambah gitu, random, jadi 3 tambah 1. Banyaknya faktor positif. Jadi kalau banyaknya faktor positif itu dia ditambah 1 pangkatnya, baru dikalikan. Faktor positif kan. Coba lihat scroll bawah. Jadi saya tambah. Ditambahin N tambah 1 gitu. Jadinya 4, 2, jadi 2 pangkat 4 gitu. Enggak. Atasnya yang kita ambil doang. Oh. Atas N-nya itu, atasnya itu N, dianggap N. Jadi 4 kali 3 12 kali 2 24 gitu kan. Iya. Oh, yang bawahnya masih sama. Yang bawah itu kita nggak usah pikirin, yang di atasnya kita ngambil yang di atasnya aja, pangkatnya. Yang 5-nya kemana? Kan 5 itu pangkat 1. Kan yang dilihat pangkatnya ini. Ini. Oke, Ini jadi yang bawah enggak. Kita yang bawah cuekin aja, kita lihat atasnya aja. Iya. Oke. Itu kan namanya faktor bilangan. Udah? Oke, banyaknya pengunjung toko A dan toko B telah bertambah dengan pola tertentu setiap harinya sebagai berikut. Berapa selisih pengunjung toko A, toko B pada hari ke-5? 3 naik. Ini naik, kita cari selisihnya nih. Ini pola bilangan. Udah pernah belajar pola bilangan belum? Belum.
Kayaknya sih udah. Tapi emang saya yang nggak inget aja kayaknya. Sekarang kalau aku ini kamu masuk nggak sini? Misalnya ini namanya pola bilangan. Bilang pertama 2, selanjutnya 4, selanjutnya 6, selanjutnya kira-kira berapa? Oh, berarti tambah 2 tambah 2. Berarti selanjutnya 8. gitu. Itu namanya pola bilangan. Nah, kalau toko A ini 5, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 17. Nah, kita cari selanjutnya berapa? Nah, berarti kan kita cari nih, 5 ke 8 berapa? Naik berapa? 5 ke 8 naik 5 ke 8 naik 3. 3. 8 ke 12 naik 3. 3, yakin? Kan 9, 10, 11. Iya dong, 3 dong. 14, 14. 4. 4. 12 ke 7 naik berapa? 12. 12 ke 17. 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16, 17. 5. Oh, jadi atasnya itu nambah 1, nambah 1, nambah 1. Berarti ini bakal naik berapa? Naik 6. Nah, berarti 6 tambah 17. 6 tambah berapa? 6 tambah 17 kan berarti? 6, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Sini jawabnya 23. Udah. Kan yang ditanya apa? Berapa selisih pengunjung toko A dan toko B pada hari kelima? Ini hari kelima kan? Iya, 23. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita akan dapat menemukan 1, 2, 5, 10. Selanjutnya berapa? 15. Enggak, coba deh. Sekarang aku challenge kamu sendiri. Ketemu nggak kamu polanya? 1, 2. Kan berarti 1, Jangan cara yang sama. Ya 1 kayak gitu. 4, 3, 1, 3, 5. 3, 5. Selanjutnya berarti? Oh, nambah 3, nambah 3 ya? Coba kamu buat benar-benar kayak aku tadi. Kamu akan nemukan pola nggak di situ? Aku aja udah ketemu polanya kok. Kan 3. 1, 3, 5. Berarti selanjutnya berapa tuh? Kan Tinggal tambah-tambah berapa? 5. Berarti habis itu 8. Salah. Gimana sih kan? Jadi atasnya itu 1, 3, 5, 16. Salah. Ini kan naik 1. Ini naik 3. Ini naik 5. Kelihatan nggak yang di bawah nih? 1 ke 3 itu berapa sih naiknya? 2. 2. Berarti 3 ke 5 juga 2. 2. Berarti selanjutnya adalah 5 dengan naik 2 juga kan? Naik 2 berapa tuh? 17. 7. Nah, berarti di sini 17. Hmm. Yang hari kelimanya itu kan 7 tambah 10, 17. Berarti demikian selisih hari kelima itu berapa? Kalau selisihnya? Apa? Selisih. Intinya selisih. Selisih itu pengurangan. Sisinya 2. Kan Selisih, masing-masing 2 ditambah ya? selisih hari kelima toko A dengan toko B. 6. 6. Kenapa 6? Karena 2 tambah 2 tambah 2. Enggak. Selisih toko A ke toko B dengan 5. Hari kelima sama-sama hari kelima, coba lihat berapa nilainya. Gimana? Toko A hari kelima berapa nilainya? Toko A nilainya itu 5. Salah. Tar.
baru kita cari, baru hangat banget baru dicari di papan tulis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa nilainya toko A di hari kelima? Itu kan tambah atasnya aja kan, 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6. Masa kamu nggak ngelihat sih ya nih udah dikerjain dari tadi? Kita nyari apa sih sebenarnya? Sisi pengunjung. Yang udah aku kerjain dari itu sia-sia dong kalau kamu nggak paham. Tar. Kan atas tuh selisihnya tuh tar. Sekarang kamu cari yang aku tanya ini. Toko A itu hari kelima berapa nilai pengunjungnya? 23. Iya, itu ini loh. 23. Berarti itu 23 kurang 17. Bener. Makanya dapat 6. Oke. Ya. Oke. B yang ketiga. Suatu barisan BN tambah 1 sama dengan 5 tambah BN. B3-nya ini harus dicari dulu formulanya. Berarti kalau cari BN dari sini, BN sama dengan BN tambah 1 dikurang 5. Kalau B3-nya 25, berarti B yang ketiga sama dengan 25 dari soal. Berarti 25 sama dengan B N tambah 1. Berarti 3 ya. 3 tambah 1 dikurang 5. Itu 25 sama dengan B4 kurang 5. Itu yang B ketiga. Atau B4 itu sendiri berarti adalah 25 ditambah 5 sama dengan 30. B4-nya 30, B3-nya 25. Ya ya. Itu 25 30. Oke, kalau gitu kalau kita buat B5 nih. B5 berarti coba kita cari B5. Kalau kita buat B2 nih. Terus mencari B2 itu sama dengan B3 dikurang 5. B3-nya 25. 25 kurang 5. Itu 20. Oh, berarti dia tuh polanya 20, 15, 15, 20, 25, 30, 35. Makanya B5-nya 35, benar. Cara ini konteksnya gimana sih ini? Sama kayak tadi pola bilangan. Tapi ini gimana nih, kayak prosesnya gimana? Saya benar-benar enggak mudeng ini. Dari ini. Kok ada NN-nya gitu. Oh, yang atas nggak usah dilihat. Yang di atas itu kan nanti B1-nya nilainya, B2-nya. B1 sama dengan B tambah 5 tambah BN. Ya. Dan B3 sama dengan 25. Jadi gimana sih ini? Jadi B3 sama dengan B3 itu value-nya 25 gitu. B3 itu nilainya 25. B3 tuh di mana yang di atas ya?
Ya yang ini. Oke. Gitu. 25 sama dengan B. Sama dengan Nah, B. kan ditanya kan kalau kita tuh buat dari BN gitu kan. Kata Hmm. awal kata BN. Berarti BN tuh N-nya 3, B yang ketiga. Berarti B3 sama dengan 25. Nah, B yang ketiga sama dengan 25. Berarti kita buat tuh yang ini dari sini rumusnya. Berarti 25 sama dengan, nah N-nya kan 3 tadi. B3 tambah 1 berarti B4 dikurang 5 gitu. Ngikut dari soalnya. Kan dari sini dari BN. Nah, makanya aku bilang biar kita mudah BN-nya 5 ini kita kurang pindahin ke sebelah. Jadi dia tuh BN tambah 1 dikurang 5 sama dengan BN. Dari formula ini diturunkan maksudnya. Lebih mudah, mempermudahkan gitu. Gimana diturunin? Ya, Ya, turun formulanya. 5-nya digeser ke sebelah kiri. jadi kita carinya kita ngikutin pola yang sama gitu, sama yang dikasih Iya, dengan. kita ngikutin polanya. Nah, kan biar biar tahu kan nanti BN itu kan B yang ke-1 bisa, B yang kedua bisa, B yang ketiga bisa gitu. Tinggal N-nya kita ganti dengan nilai, oh ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Hmm. Gitu. Ya, Oke. ya. Jadi dari situ. Nah, 25 itu Nah, sama dengan B4 tambah B4 kurang 5 kan. Kan N-nya 3 masuk. saya coba Bapak jelasin, saya benar-benar nggak mudengnya gimana sih maksud. Kan dari ini nih, ini formulanya. Paham? Kamu ikutin formulanya dulu deh. Formulanya kita cari sendiri. Dari soal kita jabarkan dari soal. B N tambah 1 sama dengan 5 ditambah BN. Nah, biar BN aja di sini, berarti BN tambah 1 dikurang 5. Gitu. Karena 5-nya pindah ke sebelah kiri. Soalnya. Udah? Nah, sampai sini. Ya, Nah, selanjutnya B3, berarti N-nya itu 3 gitu loh. Berarti N-nya 3, B3. Berarti B3 itu adalah B3 ditambah 1 dikurang 5. Kenapa? Yang nilai N-nya itu ubah jadi 3 karena B3. Makanya sini B3 itu adalah B3 sama dengan B3 tambah 1 B4. B4 kurang 5. Paham? gimana B3 itu sama dengan B3 tambah 1 kurang 5. B4. B3 3 tambah 1 B4. kan 4 dong. Pas B3 itu jadinya B4 kurang 5 jadinya B1. Berarti B3 tadi kan udah dapat dia keluarnya B3. B3 itu 25. Berarti 25 sama dengan B4 dikurang 5. Nah, terus Nah, berarti kalau kita nyari B4, ya udah kurang 5-nya pindah ke sebelah kiri. Atau B4 itu adalah 25 ditambah 5. Karena kan min 5 pindah ke sebelah kanan jadi positif. Makanya B4 itu 230. 30 kan dapatnya. oke. Udah belum?
Dah. Nah, Bentar. Itu tambah 5-nya dari mana? kan kurang 5-nya pindah ke sebelah kanan, Mas. Oh, Ininya sebelah kanan. Jadi kalau kurang, pindah ke sebelah kanan jadinya tambah. kok jadi 25 tiba-tiba? Kan tadi B3-nya 25. Oh, kita balik lagi. Loh kan formulanya ini kan. Ini loh jadinya B3 sama dengan B4 kurang 5. Kita pindah ruas. Pindah ruas. Oke. Pindah ruas itu ada polanya nggak sih? Apa tergantung angkanya? Pindah ruas emang selalu berpola. Dari anak SD juga udah tahu pindah ruas itu polanya gimana. Kalau udah kurang jadi tambah, kalau tambah jadi kurang. Kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Enggak, maksudnya posisi angkanya. Jadi B4 yang di situ, bukannya B5-nya sama dengan B4 ini. Oh, kamu structure banget berarti ya. Boleh lah, boleh. Boleh. Kalau gitu boleh sih, boleh silakan. Jadi kalau gitu kalau tanyain B3-nya di B3 ditambah 5 sama dengan B4. Nah, jadi B3-nya 25 ditambah 5 sama dengan B4. Berarti B4 itu berapa nilainya? 30. Boleh. Atau kalau aku kan maunya B4-nya sama dengan 30 buatnya gini. Mau kiri sama kanan nggak masalah, yang penting paham. Oke. Gimana tadi? Jadi kita tadi strukturnya gimana? Halo? Ntar deh. Apa yang salah nih? Kamu lagi nggak ini kan? Lagi nggak ngerjain apa-apa kan? Yalah, tadi ngeblank dikit. Oke. Sekarang ngikutin structure, kamu bingung. Maksud aku struktur gini loh. Tadi saya nggak merhatiin, saya ngeblank. Iya, bagus. Sekarang kamu jangan kemana-mana, fokus ke ini aja, gitu kan. Jadi ini nih, dah itu turningin itu aja, dah. Nah, fokus ke sini itu maksudnya adalah kan tadi mungkin salah aku. Aku nulisnya adalah aku buat B4-nya sebelah kiri. Aku buatnya gini, B4 sama dengan B3 tambah 5. Sekarang aku ngikutin, oh mungkin kamu maunya biasa struktur gitu kan. Kan ini Kak, kan ini B4-nya sebelah kanan dari sama dengan. Oke, aku ngikutin cara kamu, berarti B4-nya sebelah kanan. Nah, B5-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Loncat dia ke sebelah kiri. Jadi B3 ditambah 5 sama dengan B4. Udah bisa dipahami. Oke. Nah, berarti kalau ditanya B4 itu berapa nilainya? B3 ditambah 5. Berapakah nilai B3? B3 tuh B4 min 5. Berapakah nilai B3 di soal? Coba sebutkan. B3 tuh 25. 25. Makanya saya tulis di 25. Betul ya? 25 ditambah 5. Hasilnya adalah B4 itu berapa? Kalau 25 tambah 5. B4 tuh 30. 30. Udah tahu sejauh ini? Udah. Oke, makanya maksud saya itu kamu struktur itu maksudnya terstruktur itu adalah karena B4-nya sebelah kanan, berarti aku buatnya sebelah kanan. Karena tadi aku nulisnya adalah B4-nya sebelah kiri, jadinya adalah B3 ditambah 5. Takutnya kamu bingung kok Kak B4-nya loncat sebelah kiri. Nah, padahal intinya tuh sama aja. Mau loncat sebelah kanan atau mana, intinya hasilnya sama. Tuh. Udah? Ya, Masih ngeblank? enggak. Oke, selanjutnya itu adalah kan baru dapat B3 nih sama B4. Berarti kita isi di sini. B3-nya tadi 25. B4-nya 30. Nah, kira-kira B2-nya berapa tuh?
Jadi cari dulu. Berapakah nilai B2? Kita cari. Berarti kalau nyari B2 itu dengan pakai rumus ini ya. Pakai rumus yang di atas. Yang ini. Bn tambah 1 ini. Berarti kalau kita B2 itu sama dengan B2 ditambah 1 dikurang 5. Alias B2 itu nilainya adalah B3 dikurang 5. Gitu. Jadi Bingung? yang nomor 1 35 tuh dari situ. 35 gimana maksudnya? 35 kenapa benar 35 jawabannya? Oh, karena step selanjutnya tambah 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Benar. Karena kita udah menemukan polanya. Terus habis itu B2 tuh berarti kan tambah 5 tambah 5. B5 tuh 25. B5 25. B5 35. B2 B2 20. Oh ya, B2 2. Oh ya kan tambah 5. B1-nya berapa? 15. Sebenarnya udah ketemu polanya sih. Cuma Oh, kan jadi aku ini yakin buat lagi. cari polanya doang. Jangan bilang doang, kamu nanti meremehkan. Oh ya, salah. Karena aku Jadi mau kenapa aku cari B2 biar meyakinkan gitu loh. Jadi kita udah dapat B2, B3, B4, berarti kan udah dapat polanya karena B3 itu 25, B4 itu 30. Nah, kebetulan dapat nih B2 itu kan B3 kurang 5, B3-nya 25. 25 kurang 5 berarti B2 itu 20. Berarti B2 itu 20 udah dapat ketebak, berarti polanya selalu ditambah 5. Makanya di sini B5 itu benar 35. B yang kelima. Nah, kemudian B2 ditambah B3 benar nggak 45? B2 ditambah B3 benar 45 ya? 20 tambah 25, 45, benar kan? berapa? B2 tambah B3 45 enggak? Iya, kan Kenapa? 20. 20 tambah 25 ya 45. Nah, kalau B101 berapa? Diterusin tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berarti kalau B11 kan lebih besar dari 500 kan? Karena B101 tuh berarti dikali. Enggak, masa saya iya harus tambahin. Nanti kalau misalkan lagi ujian dikasih kertas coretan saya tulis tambah 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Ya enggak dong. Itu cara kuno sekali. Kamu mau Jadi sampai kapan? 5 Kiamat kali nanti. 101. Ya tinggal gini aja kalau aku mudahnya. 101 kali 5 selesai. Oke. Hasilnya 505. Kan lebih besar dari 500. ya, oke. Katanya cari cara cepat. Jadi kalau kita mau cari jawaban pertama otomatis jawaban kedua ketiganya ketemu. Enggak, maksudnya kalau kita ketemu polanya jadi jawabnya lebih gampang. Pada ketemu polanya. Iya. Soalnya aku nggak tahu kenapa kalau soal pola aku senang banget. Karena itu tuh kita kayak nalarnya oh ini gini gitu. Tapi ada soal pola yang sangat sulit ketebak juga. Diberikan sistem persamaan. Ada clue nggak di sini? Y, X, X, Z. Itu caranya gimana sih itu? Ini harus dicari satu-satu.
cari nilai Z6 ini katakan, tapi ini ada 2 Y kurang Z, X Y, X Y, X A, ada A lagi. Dan kita harus masukin nilainya ini. Y-nya sama dengan 1. Z-nya? Oh, coba mulai dari nomor 4. Kalau Y-nya masukin 1 di sini. Sini Y kurang Z. Y kurang Z sama dengan min 3. Berarti kalau Y kurang 1, Y sama dengan 1, berarti 1 dikurang Z sama dengan min 3. Berarti Z itu sendiri adalah 1 ditambah 3 alias 4. Nah, kalau Y sama dengan 1, maka kita akan cari nilai A. Y-nya sama dengan 1. Y, Z-nya udah dapat. Z-nya nilainya dapat 4. Oke. Kita buat di sini ya. 3X dikurang Y-nya 1. Ditambah Z-nya 4. Sama dengan 6. Berarti 3X kurang 1 tambah 4 berarti adalah 3X tambah 3. Sama dengan 6. Berarti X-nya 3X sama dengan 6 kurang 3. Berarti 3X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 1. Karena 3 bagi 3, 1. X-nya 1 udah benar. Nah, X-nya 1. Berarti Y-nya berapa? A-nya berapa? 4X dikurang Y sama dengan A. X-nya 1, 4 dikurang 1 sama dengan A. A-nya adalah 3. Jika A-nya 2, maka Y-nya 2, kata dia. Z-nya sama dengan 2. Salah. Pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 2. Jika A-nya 2, katanya. Kalau A-nya 2 tuh, berarti 4X kurang Y sama dengan 2. X-nya tadi 1. 4 dikurang 2. Enggak, Y-nya 2. Ada 3 sebenarnya benar. Pernyataannya benar sebanyak 3 buah kalau aku dapatnya nih. Yang nomor 2 itu juga benar jika A-nya 2. Iya, benar nomor 2 juga. Uji coba masukin nilainya sih. Jadi gimana kalau ketemu soal gini? Uji coba. Kita selesaiin satu-satu. Satu-satu. Gak ada cara yang instan yang kayak gitu. Lagi balik yang aku bilang tadi ya. Kalau kamu mau instan nggak bisa, bro. Coba dipahamin dulu.
Aman yang ini? Jadi yang belum. Yep. Kenapa? Jadi yang ini sebenarnya gimana sih? 4 plus ya. Ketika aku ngejelasin tuh matamu kemana? Sorry. Enggak, I don't want to say sorry at all. I mean like, kamu yakin mau kayak gini terus, Han? Enggak, tapi kamu lakuin hal yang sama. Nah, ini kita nggak masalah sih kalau ngulang-ulang. I mean, this is yours. Kayak dengan metode kamu kayak gini, soalnya banyak di bagian bawah, ini dan sebagainya. Nah, tuh. Ini aljabar materinya. Aljabar, permisalan-permisalan. Masukin nilai Y-nya. Kan nilai Y itu yang kemungkinan bisa langsung dapat itu adalah yang ke nomor 4. Yang ini ke nomor 3. Y kurang Z sama dengan min 3 itu langsung dapat Z-nya 4. Di situ. Udah. Z-nya 4, Z-nya masuk ke sini. Karena ada 3X kurang Y tambah Z. Gitu. Y-nya kan udah dapat 1 misalnya. Misalkan Y-nya 1. Nah, Y-nya 1, Z-nya 4, berarti X-nya 1. Karena ada perumpamaan ini. X-nya dapat 1. Nah, di sini dapat nih nilainya. Apa nilainya X-nya 1? Masukkan ke sini. X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, maka dapat nilai A. A-nya itu tadi dapat nilainya 3. A-nya. Nah, jadi jika A2, maka Y-nya 2. Ketika saya masukin ke sini, sebenarnya pernyataan nomor 2 ini benar. Mungkin dia kan nggak mau di nomor 2 ini karena harusnya A-nya 3. Maka jawabannya itu ya 2. Karena pernyataan yang pertama dan keempat aja yang benar. Yang ketiga salah, Z-nya sama dengan 2. Enggak, Z-nya kan 4 tadi. Oke. Z-nya sama dengan 4. Tadi kelewat tuh soalnya. Tuh, ini grafik cari-cari yang mudah-mudah. Yang mudah sih. Malah nggak ada yang mudah. Sebenarnya tuh lebih rumit PK apa PM? Pelajaran matematika. PM ya. Oh, ini PM sih. Ini PK ya? Iya, PK. Berarti ini tuh lebih mendingan daripada PM. PM, penalaran matematika. Iya. Kalau PM kamu langsung kena 3. Apa? Kalau penalaran matematika kamu langsung kena 3. Kena Kena 3. kena maksudnya itu kelemahanmu langsung ada 3 di sini. Kalau penalaran matematika. Hitung cepat. Analisa soal. Sama sih kayaknya, sama kayak ini problem solving di sini. Gini, pengetahuan kuantitatif itu blok dari soal. Ini kan? Penalaran matematika itu kamu perlu gambarin dulu situasinya. Oh, ini kayak gini bentuknya. Oh, ini bakalan seperti ini.
Oh ini bakalan gini, oh ini bakalan ada masuk sini, oh ini ke sini. Itu penalaran matematika. Karena kamu dituntut menalar dulu. Dan soal-soal biasanya soal-soal panjang, bacaan. Gitu. Tapi itu ada hubungan sama penalaran logisnya. Masuk akal nih ke sini gitu. Nah, itu. Nah, that's why kalau di penalaran matematika, basicnya harus kuat. Nggak bisa yang kayak, Kak, ini harus dikerjain satu-satu ya. Nggak bisa nanya kayak gitu. Karena emang harus dinalar satu-satu. Nah, gimana Kak? Kan waktunya ini. Kamu jangan paku ke waktu. Gitu loh. Kalau semakin kamu, ini ya paradoks yang terjadi, semakin orang ngeliatin waktu, semakin grogi dia. Nah, tapi kalau saya ngeliat waktu, katanya saya lupa waktu. Gini, aku analogikan kamu. Kamu 40 soal salah, atau mau satu soal benar? Satu soal benar. Aku pernah di posisi yang kayak gini, Rehan. Aku pernah di posisi yang sama kayak kamu waktu SMA. Karena di-trigger sama temen yang kayak, kamu tuh terlalu ini banget gitu. Akhirnya aku ngelakuin apa? Cepet aku ngerjain, tapi nggak presisi. Yang aku lakukan adalah, aku ada cepet analisa hitungan aku. That's why aku bilang, aku nggak bisa gini nih. Berarti hitungan aku harus cepet dan presisi. Dan harus akurat hitungannya. Akhirnya bisa. Itu kelas 2. Gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita di Olimpiade udah harus diasah itu. Di Olimpiade. Karena biar apa? Apalagi UTBK. 40 soal. Misalnya 40 soal atau 60 soal gitu. Dalam dikerjakan itu 45 menit. Oke. Kamu dikeburu waktu, tapi jangan gara-gara waktu kamu keburu-buru. Hah? Ini apa ya? Gimana? Gelenger ya kayak gitu. Enggak, fokus satu. That's why yang harus kamu kerjain yang pertama adalah ketika ngerjain itu adalah cari yang menurut kamu soal yang paling mudah dulu. Aku gitu. Oh ini kayaknya mudah nih. Ini dulu aku fokusin satu. Terus selanjutnya ini kayaknya ini mudah nih. Nah, kayaknya ini enggak, ini lewatin. Ini lumayan. Ya ini misalnya. Cari ini nah gitu. Caraku gitu. Jadi enggak aku berkutat ke satu soal yang sulit, ngabiskan waktu banyak enggak. Aku suka skip. Oke, skip deh. Ini skip deh. Ini skip gitu. Ya, tapi di sisi lain makin susah makin tinggi nilainya. Sekarang aku tanya, kamu dengan kemampuan kamu yakin ngerjain soal susah nggak? Kurang. No realistis. Kita tuh bicara realis. UTBK tuh kayak, gimana ya? Kita tuh bicara strategi kemampuan diri. Nah, kamu harus menganalisa kemampuan dirimu sendiri juga. Kemampuanku gimana ya? Gitu. Strategiku gimana ya abis ini? Jujur, ini aku kasih tahu persiapan aku. Persiapan aku ketika aku lomba Olimpiade yang dulunya. Untuk Olimpiade sendiri, itu aku butuh waktu 2 minggu buat persiapan mental. Dalam waktu 2 minggu aku harus persiapan mental. Mental apa? Yang pertama, jangan keburu-buru. Itu pastikan betul. Jangan keburu-buru. Oh, kayaknya ini aku selesai gitu. Terselosor-losor kayak kamu kayak sekarang. Aku mau cepat ini. Jangan. Aku bilang ke diri aku sendiri, jangan keburu-buru. Yang pertama. Terus aku bilang ke diri sendiri dulu, cari soal yang mudah. Kerjain. Itu. Aku 2 minggu harus nge-breakdown mental sendiri buat cari soal yang mudah, kerjain. Latihan banyak-banyak. Kayak gitu caraku. Latihan banyak-banyak. Tapi cari soal yang mudah dulu. Kayak gini nih. Mungkin aku tandain nomor 75-nya karena aku bisa. Gitu. Ini aku lewatin. Jadi ketika aku lihat soal tuh, aku langsung kayaknya, ini kayaknya bukit sulit deh. Ini sulit. Nah, tapi ketika aku ketemu satu soal dan aku bisa langsung, oh ini ketemu nih jawabnya kalau kita kerjain bentar. Langsung kerjain. Aku persetan dengan yang kamu bilang tadi, Kak, tapi soal tinggi itu ini
kamu yakin kemampuan dirimu sendiri nggak sih gitu? Jadi kita fokus apa yang kita bisa dulu. Yes. Gitu. Dan aku nggak mau maruk yang kayak satu soal tuh harus kerjain betul gitu. Enggak. Tapi Minimal dengan kayak gitu, kayak bener, pengaturan aku jadi minimal bagus. misalkan ada berapa sih 20 soal ya? Misalkan dari 20 soal minimal kayak bener 10, bener 8 gitu ya. Iya. Jadi gini, kayak misalnya kita yakin ada 6 nih yang kita kerjain di awal, itu menurut kita mudah, dan kita yakin kita tuh punya harapan loh. Karena sekarang Rehan, kamu bersaingnya bukan cuma sama sekolahmu sendiri, sama sekolah di luar sana gitu. Jadi Ya. trik itu yang penting. Trik itu yang penting. Bukan masalah. Nah, kamu tahu sendiri ketika kita belajar gimana, kamu nggak fokus, kamu kadang itu kamu cari triknya sendiri gitu. Triknya. Nah, dan dengan aku dengan menggunakan trik ini, aku bisa juara. Dibandingkan aku dengan dulu aku pernah ngelakuin yang sama, ceroboh, pernah. Nah, gitu-gitu kayak ini harus gitu. Malah nggak dapet, nggak masuk final, semifinal aja nggak masuk. Karena aku nggak menerapkan apa yang harusnya dilakukan. Kerjain soal mudah dulu, habis itu baru yang setengah mudah lah menurut kita tandain sampai kita tanda kayak Bukono. Aku bahkan ngerjain soal BUMN atau apa tuh juga aku tandain nomor 13 belum, 14 belum, next selanjutnya tuh. Tapi ngerjain yang cepat-cepat ya, 17 belum misalnya aku tanda, atau 21 belum. Buat dicoret-coretan gitu, 21 belum gitu. Biar apa? Biar ingat. Oh, nanti aku balik lagi ke 13 gitu. Biar Ngerjain lagi. biar nggak kelupaan nih. Iya, aku buat gini, 13 aku belum. Nanti aku balik lagi ke sheet nomor 13 tadi gitu. Kan yang penting kita nggak submit. Itu tujuannya. Dulu zaman zaman kakak ada UTBK nggak? Ada, tapi aku SN. SNBT, SN. Aku undangan. Intinya sama, kalau aku dulu juga sama. Ya, undangan itu karena juga ngelihat dari nih pemilihan jurusan itu juga aku pemilihan jurusan itu juga harus dipikirkan baik-baik. Aku buat ininya kerangkanya gitu. Pilih yang realistis ya, sesuai kemampuan. Yes, that's why. Aku memang aku tahu kekuatanku di mana makanya sekali cepat gitu langsung tembus gitu karena aku tahu uh, apa kelebihanku apa dan aku ketika aku nembak itu aku dapat kayak gitu. Itu. Jadi tembusnya di sana. Enggak tahu UTBK itu kan juga bersaingannya ketat juga gitu. Tambah lagi dengan jurusan-jurusan yang sulit dapat gitu. Jadi itu. Nah, kenapa sekarang tuh gini? Aku kan nyeleksi soal-soal yang aku tuh mudah tuh yang bisa kamu pelajari dalam waktu singkat gitu. Pencerminan enggak sulit. Pencerminan, garis, gradien. Ah ini sebenarnya bisa dalam waktu ya. Akar-akar A dan B. Berarti dia akar-akar A dan B persamaan kuadrat ini. Maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 5AB adalah Oke, berarti kita buat di sini dia punya akar-akar A dan B. Nah, S kuadrat tambah 5X tambah 5 dari A kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 5AB. Nah, bisa sih ini digabung ya. Berarti kalau kita buat A tambah B dikuadratin, berarti ini dikurang 2AB dikurang 5AB. Maka ini dapatnya nanti A tambah B kuadrat dikurang 7AB. A tambah B itu min B per A. Itu min B per A dikuadratin
dikurang 7 kali C per A. Nah, ini A-nya 1, ini A, sama 1, B-nya 5, C-nya 5. Kita masukin nilainya. B-nya 5, berarti 5 per 1, min 5 per 1 dikuadratin, dikurang 7 dikali C-nya 5 per 1. Berarti 5 kali 5, 25, dikurang 35. Hasilnya adalah min 10. Udah enggak? Dapat kan jawabannya? Singkat, padat, dan jelas. Ini pakai trik juga. A tambah B kuadrat. Tambah 5B. Tambah C. Bentar, jadi. Halo? Ya, gimana? Tadi gimana? Ya, itu cari pakai N dulu. A tambah B kuadrat kurang 5AB. Pakai rumusnya persamaan kuadrat. Rumus ABC. Cara dapat rumusnya ini yang kita lihat dari soalnya. Ya. Jadi sebenarnya kan rumus ABC itu ada ya gini. A tambah B itu sama dengan min B per A. Atau ada dia kalau A kali C itu sama dengan C per A. Jadi kan ada persamaan nih. X kuadrat tambah 5X tambah 5. Nah, A-nya itu yang paling depan. Ini A. Nilai A. A itu 1. Karena ini kan X kuadrat itu depannya 1. Nah, B itu 5. C itu 5. Kita dapatin A-nya 1. B-nya 5. Perhatikan. C-nya 5. Baru dia masukin ke pola, dapat polanya, rumusnya. Nah. Ini lumayan mudah ya. Jadi sama AB kuadrat. Misalnya AB kuadrat. 7AB dapat dari mana? 2AB. 7. Kan min 2 dikurang 5. Min 2AB kurang 5AB kan min 7. Kali C per A. Iya, karena A kali B itu kan tadi C per A kan. C per A-nya itu apa? Ini formula dari rumus persamaan kuadrat. Bukannya 5 kali 5 ya jadinya. Oh, sorry. Ya, benar. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 5. Satunya mana? Itu X maksudnya. Di hadapan X kuadrat itu kan 1. Oh, satunya itu imaginary gitu. Gak imaginary dong, ada. Cuman nggak ditulis. Karena aku sudah pernah bilang ke kamu, kadang nilai 1 itu nggak ditulis di depan. Jadi kayak kita tuh harus. Dan kamu menanyakan hal yang sama. Dan kamu menanyakan hal yang sama dan mengulangi hal yang sama. Berarti kita harus ini. Itu udah pernah kamu bilang. Gitu. Kali.
Nah, itu 5/1, 5. Gimana sih itu? 5/1, 5, iya. Terus kali 7. Kan dikuadratin. Hah? Ya, 5/1 kali 7 kan 35. 35. 5 kali 7, 35. Terus habis itu 5 di min 5 Kuadratin. kuadrat berarti min 10. 25. 25-nya nggak ada. Oh, jadi min 25 ya? Kok min 25? 25 aja. Kan ada min 5. Min 5 itu kalau dikuadratin jadi 25. Oh, jadi positif kalau dikuadratin. Min kali min kan positif. Terus dikurang. Oke. Ada soal yang lain gimana soalnya? Dan mediannya lebih besar dari modus. Kamu udah tahu median modus belum? Data tunggal lagi. Tahu median modus? Apa? Tahu median modus nggak? Modus kayak pernah belajar tapi saya ya ada lupa. Nggak hafal, nggak tahu. Modus itu kan kayak faktornya gitu nggak sih semua modus? Sorry. Modus tuh angka yang paling banyak jumlahnya, benar nggak? Berarti yang mana yang paling banyak? 7. Modus itu yang sering muncul. 7. Oke. Mediannya itu di nilai tengah. Nilai tengah kita itu belum 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Tengah-tengahnya itu di antara 6 sama 7. 4, 5, 6. 6 sama 7, 6,5. Kan 6 dengan 7 tuh. Tapi kita 6 ditambah 7 bagi 2. Hasilnya 6,5. Enam setengah tuh. Nah, karena 6,5 berarti kata dia medianya lebih besar daripada modus, bener nggak? 6,5 lebih besar daripada 7. Apa? 6,5 lebih besar daripada 7. Enggak. Itu salah nomor 1. Sorry. 6 tambah 7 bagi 2. Ini gimana? Sorry. Kamu pikirannya kemana sih? Sorry. Maaf. Kan sorry lagi. Ya, sama aja. Nanti ngulangin lagi. Ntar gimana tadi kan 6. Kamu cari sendiri aja nomor 1. Aku lanjut nomor 2. Karena kalau kayak gitu terus nggak bisa ini nanti. Ya. Sama aja, belajarnya sama aja. Selanjutnya adalah kamu masalah nggak ininya apa enggak tuh inilah, nggak tahu dah. Maksudnya tuh kayak aku nggak ini, tolong perhatikan baik-baik dah. Kalau kamu nggak perhatikan baik-baik, it's up to you. Jadi yang nomor 1 tuh kan nomor 2 rata-ratanya lebih kecil dari median. Jadi kita cari nilai rata-rata. Mediannya dapat 6,5. Ini median. Mediannya 6,5. Rata-rata itu adalah penjumlahan semuanya dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya tadi kan 12. Dari 4 sampai 8 itu kalau kita hitung 12. Berarti dibagi 12. Ya. Nah, 4, 5, 5, 6, 6, 6 itu kita tambahin. 4 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah terus sampai ke 8. Gitu. Coba tambah 4 tambah 5, 9 ya. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 6, 26. Tambah 6 lagi, 26, 32. 32 tambah 7, 39.
39 tambah 7, 46. 46 tambah 7, 53. 53 tambah 7, 60. 60 tambah 8, 68. 68 tambah 8, 76. Berarti kalau 76 bagi 12 berapa? Mediannya. Bentar, jadi kita tambahin satu-satu. 76 bagi 12. Enam 6,33. 6,33. Rata-ratanya lebih kecil daripada median, benar? 6,33 lebih kecil daripada 6,5. Karena modusnya 7. Salah. Rata-rata itu lebih kecil daripada mediannya. Rata-ratanya 6,33, mediannya 6,5. Salah atau benar? Salah. Kan gedean 6,33 jadi salah. 6,33 dengan 6,5 lebih gedean 6,33. Bagus. Rata-ratanya lebih kecil daripada median. Benar kan? 6,33 lebih kecil daripada 6,5. Oh, sorry. Salah. Berarti kalau kita buat nih, modusnya lebih besar, habis itu median, habis itu rata-rata. Benar jawabannya? Apa? Benar. Kalau nomor 33 itu rata-ratanya dulu. Kan nilai yang paling kecil kan rata-rata. Ya. Baru median. Baru modus. 7. Berarti jawabannya adalah nomor 3 ini benar juga. Nomor 2. Bentar. Lanjut. Jadi N itu apa sih? N itu apa artinya? Jumlah data 12. Oke, Dari jadi angkanya 12. 76 itu semuanya ditambahin. 12 itu kan 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 itu 12 semua totalnya. Bentar, jadi 6,5 itu lebih besar daripada 6,33. Iyalah. Rata-ratanya adalah 6, nomor 4, salah. Kan rata-ratanya 6,3. Makanya yang benar adalah jawabannya nomor 2. 6,33 itu 6,3. Iya. Oke. Berarti 6,5 itu 6,55, tapi terusnya 6,5 doang. Enggak, 6,5 aja. Yang pernah menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Kan 6,5 kan 6,5 kan. Tapi kan kalau 6,33 itu 3-nya bisa dihilangkan nggak apa-apa. Itu ini kita UTBK nggak boleh pakai kalkulator, jadi saya itu apa sih ngitungnya manual. Nggak tahu, kamu coba aja langsung ke ininya petugasnya. Nanti kalau kamu, Kak, Pak boleh pakai kalkulator nggak? Kalau nggak bisa berarti nggak bisa. Oke. Oke. Ya, oke. Ya. Senang itu tadi ya. PR-nya masih